Xiao Yan tetap di dalam pavilion bintang jatuh sementara dia menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih douqinya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya pada pelatihan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih douqinya. Lagi pula, sebagai alkemis tingkat 8, orang-orang dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat jarang, tapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini hampir tidak bisa dimasukkan ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 agak tidak memadai. Ketika berbicara tentang meningkatkan tingkatan alkemis, tidak diragukan lagi itu berarti meningkatkan status kekuatan spiritual seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual yang agung bukanlah hal-hal yang seseorang dapat maju hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, dewa. Xiao Yan berada pada kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun, hanya ada sedikit orang di dataran tengah yang tahu bagaimana melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang Xiao Yan kenal, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke alam surgawi tidak akan melebihi jari seseorang. 3 kepala raksasa menara pil memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini telah maju ke kelas Bansheng, juga berada dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin bahwa mereka masih berada di alam surgawi. Adapun alam di atau dewa yang sangat misterius, kemungkinan benua ini tidak memiliki alkemis pada level ini. Tingkat alkemis saya saat ini kemungkinan besar berada di puncak tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat bencana pil petir 4 warna dapat dianggap berada di puncak level 8 tingkat awal. Meskipun petir yang ditarik Xiao Yan selama pertemuan pil memiliki 5 warna, warna terakhirnya tidak terlalu murni. Karenanya, dia hanya menempatkan dirinya di puncak level tingkat 8 awal. Menarik warna petir tambahan untuk pil obat dalam tingkat 8 melibatkan celah besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik petir 5 warna berada di level 8 tingkat menengah. Hanya jika seseorang menarik petir 8 warna atau lebih, seseorang bisa disebut alkemis tingkat lanjut tingkat 8. Namun, orang-orang dari level ini adalah keberadaan yang dapat dihitung dengan jari seseorang bahkan di dalam menara pil. Semangatku harusnya termasuk dalam tahap alam jiwa awal. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli alam jiwa menengah lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak banyak melatih jiwanya selama periode waktu ini. Dengan demikian, kemajuan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Sepertinya dia perlu membayar lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara douqi dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, kedua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di atasnya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Mengikuti kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi mengalir ke pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal tangguh. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya.
Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pertemuan pil. Xiao Yan sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tapi dia belum berlatih secara formal dengannya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Jelas tidak salah untuk menjadi sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal tangguh. Evaluasinya tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah benda dari zaman kuno. Pelatihan spiritual selama zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan metode Qi generasi masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan keberatan untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritual dan skill jiwa tunggal yang tangguh, ini memiliki kelebihannya masing-masing. Xiao Yan menutup matanya, dan pikirannya tenggelam dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal tangguh ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pertemuan pil. Beberapa baris rumus kata yang telah saya peroleh, lusuh dibandingkan dengan ini. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang tangguh ini. Dia secara bertahap menyentuh sesuatu saat melatih kekuatan spiritualnya. Dia bukanlah orang baru. Kontrol atas jiwanya berada pada level Grandmaster. Formula pelatihan, skill jiwa tunggal yang tangguh, mungkin tidak jelas, tapi tidak sulit baginya untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, area di mana dia telah hilang di masa lalu tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan yang penuh wawasan setelah membelah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiao Yan merasa senang, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya perlahan mulai berputar. Rasa mati rasa samar-samar terpancar dari antara alisnya. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat serpihan kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaan mereka. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa perantara. Pada saat itu, memperbaiki pil obat dengan lebih dari 5 warna petir bukanlah hal yang mustahil. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiao Yan. Kejutan yang diberikan oleh skill jiwa tunggal yang tangguh ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak berlatih lebih awal. Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat alam jiwa menengah. Tentu saja, penyesalan ini hanya berlangsung sekejap sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai segalanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual, tetapi peningkatannya dalam hal Douqi cukup menyenangkan. Dalam 2 tahun yang singkat, dia telah naik dari puncak kelas Douzong ke status Douzun bintang 5 saat ini. Kecepatan ini bisa menutupi semua kerugian. Xiao Yan hanya tersenyum puas setelah dengan tegas mengingat semua informasi dalam skill jiwa tunggal yang tangguh. Dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya dan sekali lagi memfokuskan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan sikap yang segar. Efek ajaib di luar dugaan saya. Xiao Yan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna merah cerah sekali lagi muncul. Mengikuti kemunculan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah terang ini adalah gulungan yang diambil Xiao Yan dari sisa-sisa Dou Sheng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan di ruang penyimpanan yang dingin oleh Xiao Yan setelah dia mendapatkannya. Bagaimanapun, semuanya tidak layak disebut jika dibandingkan dengan telapak penciptaan surga agung, tetapi dia baru saja mengingatnya.
Benda ini pada akhirnya adalah benda milik Dou Sheng dan tidak akan buruk. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Api pemecah bumi, skill Dou kelas tinggi di peringkat D. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Dou Qi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Skill Dou ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat ke daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya. Xiao Yan dengan cepat menyerap informasi di dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Api pemecah bumi ini tidak seperti keterampilan Dou lainnya yang membutuhkan peningkatan skala besar. Keheningan dan kurangnya aura bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiao Yan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan keterampilan Dou ini akan menjadi lebih kuat. Sungguh layak dipisahkan dari koleksi elit Dou Sheng. Ini jauh dari biasa. Xiao Yan dengan lembut memuji. Dia sadar bahwa dia telah menambahkan tugas lain, berhasil mempelajari apa yang disebut api pemecah bumi. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih skill jiwa tunggal yang tangguh dan api pemecah bumi selama ini. Dia lupa tentang makan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dua keterampilan ini. Saat latihan pahit ini berlanjut hingga hari ke-8, aura familiar akhirnya muncul di dalam indranya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia benar-benar menjadi sekuat ini ya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup napas lembut saat dia merasakan tingkat kekuatan aura ini. Xiao Yan dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di pinggir halaman yang sepi di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan anggun. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Apakah kamu akhirnya kembali? Xiao Yan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju dokter peri kecil sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali bertemu dengannya di kota Kingshan di dalam Kekaisaran Jiama, kecuali sikapnya yang memikat menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang sebenarnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan yang tewas dan mendukung yang terluka di dalam kota Kingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di hati banyak tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi tertegun dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu, gumam Xiao Yan. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil. Ada jejak rumit keabu-abuan yang samar di tempat itu. Sekilas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan berada. Pada saat ini, semua kiracun yang menyedihkan di dalam tubuh saya telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk benar-benar memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa getir. Dari apa yang bisa saya rasakan, aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Tian Huo Zunze, kan? Itu harus di bintang ke-7. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di dalam hatinya berserakan sepenuhnya. Senyumannya sekarang lebih rileks dan lebih menggoda.
Do Uzun bintang 7. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan kata lain, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang sangat luar biasa? Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih, tetapi setelah berlatih metode Qi yang ditinggalkan oleh tetua itu, Qi racun yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan lompatan ini. Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia secara alami senang bahwa dokter peri kecil dan yang lainnya bisa mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka bisa dianggap sebagai peningkatan miliknya. Namun demikian, peningkatan kecepatan semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai level yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiao Yan, mereka akan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5. Tetapi, mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan bintang 7. Bersama dengan 2 bintang 6 Do Uzuns dan seorang ahli bintang 7 Do Uzun dengan tubuh racun yang menyedihkan. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Ban Sheng, barisan ini akan dapat melarikan diri dalam keadaan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Sejak kamu tiba, inilah waktunya bagi kita untuk pergi. Xiao Yan secara bertahap pulih dari kegembiraan karena peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan sikap malas. Iya. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hatinya merasa senang dengan membantunya melakukan sesuatu dari belakang. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yaolau dan beberapa lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun saat mereka pergi. Alam Gu terletak di wilayah timur dataran tengah. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan dari klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi di wilayah timur ini bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin berkutat di dalam wilayah timur yang sangat luas ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak cahaya yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Pavilion bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan dan penggunaan beberapa lubang cacing, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiao Yan hanya bisa bergegas masuk. Dengan menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara kedewasaan. Jika mereka terlambat, kemungkinan besar mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Ci! Sosok hitam besar bergegas melewati langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kami ini, kami harus mencapai wilayah timur besok. Namun, dikabarkan bahwa pintu masuk ke Alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar piton 9 tanah dalam yang tenang.
Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Kota Suci Gu, ya, Xiao Yan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota di wilayah timur ini melampaui kota pil suci Menara Pil karena itu adalah pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari alam Gu yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan pakar Do Uzun terbaik tidak akan dapat menerobos masuk ke dalamnya bahkan jika mereka menginginkannya. Dokter peri kecil tertawa. Namun, ini bukan masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang terhubung ke area di sekitar kota Suci Gu. Pada saat itu, yang kita butuhkan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai kota Suci Gu. Jika tidak ada keadaan tak terduga yang terjadi, kami akan muncul di luar kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah kan? Aye, tidak ada satupun fluktuasi spasial dalam radius 50 km, kita telah pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km tertangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi Hall of Souls untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiao yang tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita. Ekor besar dari piton 9 tanah dalam yang tenang itu tiba-tiba terayun ketika kata-katanya terdengar. Tubuh besarnya melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan mulus sepanjang jalan. Keesokan paginya, rombongannya telah tiba di wilayah bagian timur dataran tengah. Namun, mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sebaliknya, mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke daerah sekitar kota Suci Gu. Setelah itu, mereka masuk tanpa henti. Saat mereka keluar melalui lubang cacing, kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiao Yan adalah Do Uzong. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke kota Suci Gu. Namun, dia tidak tahu dari faksi mana orang-orang ini berasal. Karena daerahnya ramai dan berantakan, kelompok Xiao Yan tidak mengobrol dengan orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka melakukan perjalanan dengan tenang. 5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial beriak. Gugus cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya sampai? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari gugus cahaya itu. Panas yang membara diam-diam masuk ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota berangsur-angsur menjadi lebih jelas di benaknya. Sun Er, aku telah tiba. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka.